Halo Kofren, pada soal ini ada partikel bermuatan listrik yang berada di dalam medan magnet, dan kita akan mencari besarnya gaya Lorentz yang dialami oleh partikel bermuatan ini dan kemana arah gaya Lorentz itu. Di soal diketahui bahwa kecepatan dari partikelnya ini itu adalah V, yaitu sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat 5 meter per sekon. Kemudian ia berada di dalam medan magnet yang besarnya itu adalah B, yaitu sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 3 Tesla. Besar gaya Lorentz yang dialami oleh partikel ini akan kita namakan Fl. Juga di sini kita akan mencari ke mana arah Fl ini. Oke, di sini kita akan menggunakan konsep mengenai gaya Lorentz atau gaya magnet. Jadi ketika ada partikel bermuatan listrik yang berada di dalam medan magnet, maka nanti di sini partikelnya ya ketika ia bergerak dengan kecepatan tertentu, maka nanti partikelnya ini akan mengalami gaya Lorentz atau gaya magnet yang dirumuskan dengan Fl sama dengan B dikali Q dikali V dikali sin theta. Dengan Fl ini adalah gaya Lorentz atau gaya magnet yang akan kita cari. Kemudian kita masukkan B-nya 5 dikali 10 pangkat min 3. Ya, kemudian Q-nya di sini adalah besar dari muatan ini. Di soal diketahui bahwa muatan ini ternyata itu adalah elektron. Ya, yang mana besar muatan dari satu buah elektron itu adalah Q, yaitu sama dengan 16 dikali 10 pangkat min 20 kolom. Oke, sebenarnya ada negatifnya ya, min 16 dikali 10 pangkat min 20 kolom, tetapi dalam hal ini ketika kita menggunakan rumus ini, maka kita tidak perlu memasukkan tanda negatifnya ke sini. Ya, seperti itu. Jadi kita biarkan saja seperti ini, yaitu 16 dikali 10 pangkat min 20. Ya, seperti itu. Kemudian di sini V-nya kita masukkan, yaitu 1,8 dikali 10 pangkat 5, dan theta di sini itu adalah sudut yang dibentuk antara B dan V. Perhatikan bahwa di sini B-nya arahnya ke sumbu Y yang positif, dan V-nya arahnya di sini ke sumbu X yang positif. Maka itu berarti mereka berdua saling tegak lurus. Itu berarti sudut yang dibentuk antara V dan B itu adalah theta, yaitu sama dengan 90 derajat. Kemudian sin 90 derajat itu kan hasilnya 1. Ya, kemudian di sini setelah dihitung didapatkan hasilnya itu adalah 1,44 dikali 10 pangkat min 16 Newton. Kita dapatkan Fl-nya atau gaya Lorentz-nya. Kemudian untuk menentukan ke mana arah Fl di sini, kita akan menggunakan kaidah tangan kanan. Dari kaidah tangan kanan didapatkan bahwa arah V sama dengan arah jempol tangan kanan kita. Ya, kemudian arah B itu sama dengan arah dari keempat jari yang lain, maka nanti arah Fl ya. Jadi nanti Fl di sini arahnya itu keluar dari telapak tangan kanan kita, ya seperti itu. Oke, jadi di sini perhatikan V-nya arahnya ke kanan, maka arahkan jempol kita ke kanan, ya. Kemudian di sini B-nya arahnya ke sumbu Y positif, dalam hal ini ke atas, maka arahkan keempat jari kita ke atas, maka nanti di sini telapak tangan kita ya, jadi nanti Fl di sini ini keluar dari telapak tangan kita, dan terlihat bahwa Fl di sini ini keluar dari telapak tangan kanan kita ya, dan arahnya itu adalah ke sumbu Z yang positif ya, seperti itu. Tetapi hati-hati, perhatikan bahwa ternyata ini tadi adalah muatan yang negatif, yaitu elektron. Jadi hasil yang tadi kita dapatkan itu hanya berlaku jika muatannya ini positif. Nah, sekarang bagaimana jika ini adalah elektron, yang mana elektron itu adalah muatan yang negatif? Kalau di soal diketahui bahwa ini muatan negatif ya, maka nanti hasil akhir dari yang tadi kita dapatkan itu nanti kita lawan ya. Jadi nanti arah dari muatan listrik yang negatif ini ya, jadi nanti arah gaya Lorentz yang dialami oleh muatan listrik yang negatif ini, arahnya itu akan berlawanan arah dengan hasil akhir ya, dengan arah dari hasil akhir yang tadi kita dapatkan. Jadi kan tadi kita dapatkan di hasil akhir arah dari gaya Lorentz-nya yaitu searah dengan sumbu Z yang positif. Ya, itu berlaku untuk muatan yang positif. Nah, karena ini muatan negatif, maka itu berarti di sini kita lawan ya arahnya. Maka itu berarti untuk muatan yang negatif, arah gaya Lorentz-nya atau arah Fl-nya itu ke sumbu Z yang negatif. Ya, seperti itu. Oke, jadi ini adalah jawabannya. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.